Kita tidak rugi karena mulai terbenam matahari tadi sudah kita awali dengan ibadah dan berbagai macam ibadah, sehingga kita tidak rugi. Cuma Ustadz ingin menguatkan lagi kemuliaan, keistimewaan pada malam ini, sehingga kita berharap pada Allah Ta'ala semoga kita semuanya yang ada di pondok maupun keluarga kita maupun handai tolan kita maupun keturunan kita yang masih di dalam tarawih kalian dan sulbi-sulbi suami kalian dan suami kita semuanya, semoga mereka semuanya termasuk mendapatkan kemuliaan pada malam ini. Di mana Nabi SAW meneruskan penjelasannya, idza kana lailatul nisfi min Sya'ban, kalau sudah malam nisfu Sya'ban, yaitu malam tanggal 15, bukan malam 16, malam tanggal 15. Kalau sudah datang malam nisfu itu, kata Nabi, fagumu lailahun, fagumu lailaha, maka hendaknya kalian itu bangun malam, jangan tinggalkan bangun malam. Kalau Nabi SAW tidak tidur sepanjang malam, maka kita tidak dituntut untuk itu. Karena apa? Ini kesempatan yang sangat luar biasa. Doa kita dikabulkan. Sehingga apa kata Nabi SAW di antara keistimewaan pada malam ini, wasumu nahara, besoknya puasa. Fa innallaha yanzilu lihurubiha ila sama'id dunia, karena pada malam Sya'ban itu Allah Ta'ala turun dengan rahmatnya, lebih memberikan kesempatan kepada hamba-hambanya sampai ke langit yang pertama ini, langit dunia ini. Fayaqulu, maka Allah berkata kepada kita semuanya, ada min mustaghfirin fa'firullah, adakah di antara kita yang ingin meminta ampun sehingga Allah akan mengampuninya? Ada yang mau? Perbanyak istighfar, perbanyak minta ampun pada Allah Ta'ala. Malam ini malam yang mulia, yang mengatakan bukan sasda, yang mengatakan bukan ulama, yang mengatakan bukan profesor, yang mengatakan Nabi kita Muhammad wa shadiqul masduq la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun. Kesempatan banget buat kita semuanya. Minta ampun, minta ampun. Yang membuat kita itu apes hidupnya dosa, yang membuat kita itu tidak mimpi-mimpi Rasulullah itu dosa, yang membuat kita itu jauh daripada pandangan Allah dan rahmatnya itu dosa, yang membuat kita itu jauh daripada kebahagiaan itu dosa, yang membuat kita itu tidak merasakan kelezatan dalam ibadah itu adalah dosa, yang membuat kita itu mendapatkan terjalan-terjalan, kendala-kendala di dalam kita melaksanakan atau meraih sesuatu yang kita harapkan itu adalah dosa. Kesempatan malam ini Allah yang membuka pintunya untuk kita semuanya. Minta ampun, bertobat kepada Allah Ta'ala. Dari sinilah kita ketahui Allah adalah Maha Mulia, Maha Rahim, Maha Latif. Allah yang ngasih kita nyawa, Allah yang ngasih kita energi, Allah yang ngasih kita kekuatan, Allah yang ngasih kita kebahagiaan, Allah yang ngasih kita kesempatan, Allah yang ngasih kita semuanya, tapi kita justru menggunakannya untuk bermaksiat kepadanya. Tapi di atas itu masih Allah Ta'ala menyodorkan kepada kita hal yang mustahil. Apakah ada yang mau minta ampun? Sehingga akan aku ampuni dosa-dosanya. Maka pastikan kita termasuk minta ampun kepada Allah. Pastikan kita termasuk bertobat pada malam ini. Pastikan kita termasuk yang mengingat dosa-dosa kita, yang kita tidak pernah tahu sampai kapanpun, sampai kita meninggal dosa kita sudah diampuni atau tidak. Kita tidak tahu. Bisa jadi karena dosa yang kita lakukan ada masa-masa yang lalu, karena dosa tersebut tidak selamanya dia akan bersyukur. Karena satu dosa itu tidak akan melihat selama-lamanya Allah SWT. Karena satu dosa
kemudian kita diganjar Allah Ta'ala mati sulh. Tapi Allah Ta'ala yang memberikan segalanya untuk kita, kenikmatan, kebahagiaan, seperti pada malam ini. Nabi kita Muhammad SAW jelas-jelas semuanya diampuni dosa-dosanya, tapi beliau selalu menangis untuk dirinya, menangis untuk umatnya. Karena banyak di antara kita tidak tahu kehidupan ini berat, kehidupan ini sulit. Banyak di antara mereka yang terlalu melampaui kekuatan Allah, melampaui kekuasaan Allah, melampaui kesombongan Allah, melampaui segala-galanya, seakan-akan kita Tuhan, Allah yang hamba. Kita memaksakan kehendak kita. Padahal kalau kita pejamkan mata, tidak ada dunia, tidak ada keluarga, tidak ada yang tampak di mata kita. Semuanya gelap. Dan itulah yang akan kita rasakan ketika kita meninggal nanti. Itulah yang akan kita bayangkan tatkala kita meninggal di dalam kubur kita sendiri gelap. Tidak ada suami, tidak ada istri, tidak ada semuanya. Yang ada adalah rahmatnya Allah SWT. Sementara banyak di antara kita, Ustaz sendiri, yang banyak melakukan dosa, yang banyak melakukan kekhilafan, sementara Allah memberikan kenikmatan yang begitu banyaknya, seakan-akan kita dimanjanya. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi ketika nanti di akhir umur. Oleh karena itu Imam Ghazali mengatakan, kalau kita ingin tahu bagaimana hakikat dunia ini, pejamkan matamu. Ketika kau pejamkan matamu, apa yang kau lihat? Itulah dunia. Nggak ada, semuanya kebohongan, semuanya kebohongan. Kemudian kita dapatkan bohong. Semu tidak akan menyelamatkan kita daripada api neraka nanti. Tidak akan menyelamatkan kita daripada azab Allah di kubur nanti. Tidak akan membawa kita untuk memandang wajah Nabi Muhammad SAW, kecuali Allah yang menghormati kita, Allah yang meridai kita. Allah sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Nabi SAW, fayaqulu ala min mustaghfirin faghfirullah. Apakah ada yang mau minta ampun pada malam ini? Aku akan ampuni dia. Ya Allah, ampunilah kami semua ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami semua dan dosa orang tua kami ya Allah. Jadikanlah kami termasuk yang sadar berapa banyak kenikmatan kita dapatkan, yang kita raih. Tapi semuanya justru kami gunakan untuk berbuat maksiat kepadamu ya Allah. Engkau memberikan kenikmatan, Engkau yang memberikan kesempatan, Engkau yang memberikan segala-galanya. Bahkan Engkau yang memberikan kita satu berdoa, Engkau yang memberikan kesempatan untuk diijabahkan doa kami ya Allah. Sungguh pantasnya Engkau dikatakan Arhamur Rahimin. Kami teringat ya Allah, tatkala sahabat Nabi melihat suatu pemandangan yang sangat memilukan hati, ketika melihat seorang ibu yang begitu cinta kepada anaknya yang masih kecil, tiba-tiba anak itu masuk ke dalam kancah peperangan, sehingga dia merasa khawatir bagaimanakah nasib daripada anak tersebut. Maka dia gelisah, dia risau, dia galau, dia mencari-cari anak tersebut dalam keadaan sangat khawatir entah bagaimana nasib anaknya. Begitu pula anak, dia tidak mengerti apa-apa. Dia mendengarkan suara dentingan pedang, suara busur, suara tombak. Di saat itulah kemudian dia mencari-cari ibunya dalam keadaan kebingungan dan menangis. Tiba-tiba dia mendapatkan celah untuk keluar daripada kancah peperangan itu.
dan melihat ibunya. Di saat itulah kemudian mereka berlari lalu saling berpelukan. Para sahabat Nabi yang melihat mereka itu terbawa, mereka terharu, mereka menangis. Sehingga ketika mereka itu meneteskan air mata, dipandang oleh Nabi kita Muhammad SAW. Maka Nabi SAW bertanya, kenapa kalian menangis? Ya Rasulullah, kami menangis karena terharu melihat ibu dan anak tersebut. Itu rahmatnya antara kedua, seorang ibu dengan anaknya, sehingga itu yang buat kami menangis. Apa jawaban Nabi? Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lebih rahmat kepada kalian semua, melebihi daripada rahmatnya seorang ibu kepada anak-anaknya. Ya Allah, kami termasuk yang mengakui banyak dosa. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami. Bahkan Engkau yang berikan rahmat kepada kami sehingga kami meminta ampun serta taubat kepada-Mu ya Allah. Sempurnakanlah rahmat Kamu kepada kami semuanya ya Allah, sehingga Engkau ampuni dosa-dosa kami. Yang biarkan kami keluar dari musola ini kecuali dalam keadaan sudah bersih daripada dosa-dosa dan jadi karena kami termasuk yang mendapatkan kemuliaan pada malam nisfu ini ya Allah. Allah SWT telah berfirman pada malam ini dan selalu diucapkan sampai terbitnya fajar. Ala mustahzikun fa'alukun. Ada yang minta rezeki di antara kalian, aku akan memberikan rezeki padanya. Ala mubtala fi jasadihi fa'u'afiyahu. Apakah ada di antara kalian yang terkena musibah di badannya, di agamanya, di hartanya, sehingga aku akan hilangkan semua itu? Malam ini, malam yang mulia ini. Ala kaza, ala kaza, ala kaza hatta yata'al fajar. Lalu kata Nabi SAW, tetap Allah Ta'ala terus memberikan sodoran permintaan dengan rahmatnya kepada kita semuanya sampai terbit fajar nanti. Semua doakan diri kita khususnya, doakan orang tua kita terutama yang sudah meninggalkan dunia, doakan kaum muslimin semuanya, doakan saudara-saudara kita di dunia semuanya, karena doa pada malam ini termasuk doa yang mustajab. Akan tetapi Nabi SAW bersabda,